Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di siang yang indah ini di lokasi Pantai Lampuuk, Banda Aceh, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian kami beri judul Aku Menyaksikan Aku. Apa maknanya? Selama ini di dalam kehidupan ini yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam hati kita hanyalah aku, diri manusia kita sendiri. Walhasil seluruh apapun yang kita lakukan, walhasil seluruh apapun yang kita gerakkan, walhasil seluruh apapun yang kita rasakan, walhasil seluruh apapun yang kita pandang, walhasil seluruh apapun yang kita dengar, semua berpulang kepada aku, diri kita sendiri. Karena kita memegang peranan penting sebagai Tuhannya diri selama ini. Karena kita memegang peranan penting sebagai Tuhannya hidup dan badan ini yang selama ini kita akui sebagai kitalah sebagai penguasanya, kitalah sebagai Tuhannya, kitalah yang memegang kendali pemerintahan di dalam kehidupan dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pasti tanpa kita sadari, meskipun di dalam memandang apapun dan segala sesuatu, kita memandang sebagaimana bentuk-bentuk makhluk yang ada di dunia ini ataupun apa-apa bentuknya, seperti memandang gunung, memandang pantai, memandang lautan, memandang pasir, memandang apapun, pasti roji'unya, meskipun itu laut, yang kita pandang laut,
Tapi hakikatnya tak ada lautnya selain aku. Jadi laut itu sebenarnya bukan laut, tapi aku. Karena bila tak ada aku, maka tak ada laut. Gunung pun demikian. Seolah-olah saja kelihatannya gunung yang kita pandang. Akan tetapi sejatinya gunung itu adalah aku. Jadi nama gunung sudah hancur lebur, tapi nama gunung berganti nama aku. Karena tanpa aku, gunung itu tak ada. HP yang kita pegang tiap hari, seolah-olah itu HP. Namanya HP. Tapi sejatinya HP itulah aku. Tanpa aku, HP tak ada. Jadi globalnya apapun yang kita pandang, apapun yang kita dengar, dan apapun yang kita lakukan, baik itu syariat di dalam sholat ibadah atau syariat sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya terakui dengan kekuasaan aku. Namanya sesungguhnya tak lain adalah aku, apapun sesebutannya. Air minum yang kita pandang ini sebenarnya bukan air minum, tapi sesungguhnya adalah aku. Inilah yang dimaksud makna kemanapun aku memandang, aku bertemu aku. Kemanapun aku menyaksikan, aku menyaksikan aku. Kemanapun apapun yang terdengar di dalam telinga kita, yang terdengar pun ya juga aku. Apapun yang terfikir oleh otak kita, apapun isi pikiran kita, sebenarnya itu pun juga aku. Apapun bolak-baliknya hati kita selama ini pun juga aku. Jadi tiada aku tanpa aku. Jadi sebenarnya laut tak ada, yang ada hanya aku. Sebenarnya gunung tak ada, yang ada hanya aku. Bila ditembus gunung itu, tak ada yang lain kecuali aku. Kenapa? Karena akulah yang bisa menyaksikan gunung. Tiada nama lain lautan atau pantai ini juga aku. Karena tanpa aku, mana mungkin lautan dan pantai ini bisa terwujud. Jadi nama sesebutan-sesebutan yang ada pada apa-apa, nama sesebutan yang ada pada siapa-siapa, semua itu kembalinya ke aku. Karena aku yang bisa menampakkan segala sesuatu. Karena aku yang bisa mewujudkan segala sesuatu. Karena aku yang bisa memandang segala sesuatu. Dan karena akulah yang bisa menyaksikan segala sesuatu apapun itu. Baik di hadapanku, baik di belakangku, baik di samping kananku, baik pun di samping kiriku, semuanya tawaf menuju aku. Jadi alam semesta ini bertawaf keliling mengelilingi aku. Bila tak ada aku, maka tak akan pernah ada segala sesuatu. Coba kita logikakan. Seumpama kita tak pernah terlahir ke dunia ini, seumpama kita tak dibuat, tak dicipta oleh Sang Maha Pencipta, kira-kira apakah segala sesuatu ini ada? Lautan, pantai, gunung, pasir, bahkan diriku pun juga tak ada. Inilah bukti
bahwa seluruh alam semesta dan seluruh segala sesuatu itu tercipta karena adanya aku. Tanpa aku, maka tak akan terciptalah alam semesta dan segala isinya ini. Tanpa aku tak akan pernah ada sesuatu pun yang bisa kupandang dan yang bisa kudengar. Karena sebelum aku dilahirkan, sebelum aku diciptakan, sebelum aku didatangkan, maka semua segala sesuatu alam semesta ini takkan ada. Jadi lebih dulu mana antara aku dengan alam semesta ini? Kalau menurut syariatnya ya dahuluan alam semesta ini. Kalau menurut syariatnya ya dahuluan segala sesuatu ini. Logikanya begini. Dulu 50 tahun yang lalu sebelum saya lahir, kan segala sesuatu, kan segala alam semesta ini kan sudah ada. Inilah syariatnya. Jadi kata orang tua kita, kamu sebelum lahir, aku sudah ada, kata orang tua kita. Dan segala sesuatu pun juga sudah ada. Inilah bukti bahwa alam semesta dan segala sesuatu ini tercipta demi aku, demi manusia, demi rasul-rasulnya, demi utusan-utusannya, demi ciptaan-ciptaannya, dan demi makhluk-makhluknya. Itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya yang ada di dalam diri kita, sebelum kita ada, sebelum kita terwujud, sebelum kita hidup dan dihidupkan, apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu? Apakah kita bisa melihat galaksi yang ada di luar angkasa yang begitu hebat luasnya? Kita tak pernah tahu apa-apa karena tanpa aku kita pun tak ada. Tanpa aku maka segala sesuatu dan alam semesta ini takkan pernah ada. Jadi hakikatnya akulah yang menyaksikan aku. Baik yang ada di gunung, yang ada di air, yang ada di laut, yang ada di pantai. Semuanya sesungguhnya aku sendiri.